Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Pailamsari dengan NIM 432170101998. Di sini saya akan menjawab dari kuis 4 yang berkaitan dengan fraud auditing. Dengan soal, Anda diminta untuk membaca kasus kecurangan Enron Corporation, Medov Securities, Sun Prima Nusantara, dan Jiwasraya. Soal pertama, seperti apa sejarah dan bisnis entitas yang berkasus tersebut? Dimulai dari Enron Corporation. Sejarah dari Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat, yang didirikan oleh Kenneth Lay, seorang pria kelahiran Missouri, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir 2001, Enron memperkerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, dan komunikasi. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp senilai $2 miliar sebelum tahun 1997 berakhir. Manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Research, yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari $2 miliar menjadi $7 miliar, dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Enron membentuk Enron Online atau EOL pada bulan Oktober 1999. EOL merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Dalam sekejap, EOL berhasil melaksanakan transaksi senilai $335 miliar pada tahun 2000. Pada Januari 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Enron membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini. Walaupun keuntungannya belum nampak, namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi $40, bahkan meningkat menjadi $90,5, sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai one of the most admired and innovative companies in the world. Untuk selanjutnya, untuk perusahaan Medov Securities, sejarahnya adalah modus operandi penipuan itu diyakini mulai terjadi pada tahun 1980-an. Dalam kasus ini, 5 anggota staf perusahaan turut dinyatakan bersalah karena menutup-nutupi skandal yang berlangsung lebih dari 30 tahun itu. Kasus Madoff ini merupakan kasus terlama untuk kategori kejahatan kerah putih dalam sejarah pengadilan Manhattan, Amerika Serikat. 5 anggota staf dan eksekutif, yakni Daniel Bonventre, Annette
Joan, Jerome, dan George Perez menyatakan bisnis Madoff punya legitimasi. Namun para juri telah mewawancarai 40 saksi dan meneliti ribuan dokumen. Juri menemukan pemalsuan dalam perdagangan saham, penipuan perbankan, kebohongan pajak, dan pemalsuan catatan. Pemalsuan itu bertujuan memperlihatkan seolah-olah perusahaan melakukan jual beli saham, tetapi itu tidak pernah terjadi. Mereka hanya menutup-nutupi dengan memalsukan sebagian dokumen. Dalam sebuah investasi, kepercayaan dan reputasi adalah hak yang mutlak. Bernie Madoff pada awalnya memiliki kedua hal itu. Kepercayaan itu diraihnya berkat perusahaan investasi yang dirintisnya. Mulai mendirikan perusahaan investinya pada 1960 bermodal $5.000 hasil tabungannya selama bekerja, ditambah dengan $50.000 pinjaman dari keluarganya. Madoff dan istrinya Ruth Alpern mendirikan Bernard L. Madoff Investment Securities. Yang ketiga yaitu perusahaan Sun Prima Nusantara atau SNV Finance. SNV Finance merupakan bagian usaha Columbia, jaringan retail yang menawarkan pembelian barang rumah tangga secara kredit atau dicicil. Dalam kegiatannya, SNV lah yang menyokong pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia dengan sumber pendanaan dari perbankan atau surat utang. Di industri multi-finance, SNV Finance boleh dibilang pemain kelas menengah ke bawah. Dengan total pembiayaan yang disalurkannya pun tidak lebih dari 5 triliun per tahun. Barang yang dibiayainya hanya kasur, lemari sofa, dan perabot rumah tangga lainnya. Sejarah dari kasus Jiwasraya adalah sejarah awal dari Jiwasraya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya indikasi fraud dalam transaksi PT Asuransi Jiwasraya Persero sejak tahun 2008. Ketua PPATK Dian Ediana Ray menjelaskan pihaknya telah menganalisa transaksi Jiwasraya dari tahun 2008 hingga 2020 yang mencapai 100 triliun, dan dari situ terdapat transaksi fraud atau kecurangan atau terindikasi pidana dalam jumlah lebih kecil. Pertanyaan kedua adalah bagaimana modus operandinya atau bagaimana cara pelaku melakukan kecurangan itu. Sedapat mungkin kaitkan dengan pencatatan akuntansinya, sehingga jelas dampak transaksi kecurangan tersebut terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi entitas. Modus operandi yang digunakan oleh Enron Corporation melalui laporan keuangan perusahaan yang cerah, Enron sukses mendapatkan guyuran dana segar dari para investor. Tapi sayangnya,
kesuksesan perusahaan energi raksasa itu akhirnya ambruk karena serangkaian penipuan di pihak manajemen. Bukan hanya soal penghasilan, bahkan utang Enron pun tidak diungkapkan di hadapan para investor. Enron dan KAP Arthur Andersen telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan. Belum sampai di situ, Enron disebut-sebut mendapatkan dorongan dari Gedung Putih karena Enron mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mendorong mantan Presiden Amerika Serikat, George, dalam kampanyenya. Sedangkan modus operandi yang digunakan oleh Madoff Securities Madoff menjanjikan tingkat imbal hasil yang bisa besar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kliennya pun secara cepat meluas karena imbal hasil besar yang menyebar dari mulut ke mulut. Para pesohor seperti Steven Spielberg, Larry King, hingga Kevin Bacon, serta lembaga keuangan besar akhirnya ikut menitipkan uangnya kepada Madoff. Hingga akhir 1980, perusahaannya menangani lebih dari 5% volume perdagangan di New York Stock Exchange. Kepercayaan investor semakin besar karena Madoff juga berperan besar dalam merintis Nasdaq. Dia juga pernah duduk di National Association of Securities Dealers dan menjadi penasehat untuk Securities and Exchange Commission untuk perdagangan surat berharga. Ketidakberesan terkait investasi Madoff mulai terendus pada tahun 2008 ketika para investor memberitahu anak-anak Madoff yang juga menjadi pengurus perusahaan bahwa Madoff berencana memberikan bonus jutaan dolar lebih awal dari jadwal. Para investor ingin tahu dari mana uang itu berasal. Menyadari adanya ketidakberesan di tengah suasana krisis yang sedang melanda di Amerika, para investor kemudian berbondong-bondong menarik dananya. Sayangnya, uang sudah tidak ada dan Madoff tidak bisa mengembalikan dana mereka. Kasus ketiga, modus operandi yang digunakan oleh NSV Finance, yaitu SNP Finance menghimpun dana melalui pinjaman bank. Kredit yang diberikan kepada SNP Finance terdiri dari dua jalur. Yang pertama melalui joint financing, di mana beberapa bank bergabung dan memberikan pinjaman. Dan yang kedua adalah secara langsung, dari sebuah bank kepada SNP Finance. Bank Mandiri tercatat sebagai pemberi pinjaman terbesar kepada SNP Finance. Bank-bank yang memberikan pinjaman tersebut adalah kreditor. Mereka punya kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka pinjamkan ke SNP Finance. Dalam hal ini, bank bergantung pada informasi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen SNP untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun tersebut terbebas dari kesalahan atau manipulasi. Maka laporan keuangan tersebut diaudit. SNP menggunakan jasa kantor akuntan publik Deloitte Indonesia yang merupakan salah satu kantor akuntan publik asing elit yang disebut The Big Four untuk mengaudit laporan keuangannya. SNP Finance diketahui menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank. Salah satu dan yang paling besar berasal dari PT Bank Mandiri, TBK. SNP Finance sendiri telah 20 tahun menjadi nasabah Bank Mandiri. Namun pada tahun 2009
2016, perusahaan mengajukan restrukturisasi kredit. Saat itu, Bank Mandiri memasukkan SNP dalam kelompok kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus. Restrukturisasi kredit diperlukan bukan karena perusahaan menunggak pembayaran, melainkan agar perusahaan bisa mendapat kucuran dana dari bank lain. Alih-alih membaik, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafaz mengatakan SNP Finance malah menunjukkan itikat buruk. Dalam beberapa bulan terakhir, kreditnya mulai macet dan manajemen perusahaan mengajukan pilot sukarela. Padahal kredit macetnya saat itu mencapai 1,2 triliun. Untuk kasus keempat, modus operandi yang digunakan oleh PT Jiwasraya. Pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini seperti perusahaan, manajer investasi, pengurus atau direksi Jiwasraya, terdakwa Beni Cokrosaputra dan Heru Hidayat, serta perusahaan-perusahaan yang diduga dimiliki atau dikendalikan oleh HH atau BT, termasuk pengurus atau direksi perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian orang-orang yang diduga sebagai nominasi yang dimanfaatkan HH atau BT dalam melakukan transaksi. Mengingat penanganan kasus Jiwasraya sampai saat ini masih diproses di Kejaksaan, baik yang sudah masuk pada tahapan persidangan maupun proses pemberkasan, maka sangat terbuka kemungkinan analisa transaksi keuangan yang dilakukan PPATK bertambah baik dari sisi jumlah rekening maupun nominal dana yang dianalisis. Soal ketiga, bagaimana pertama kali kasus tersebut terungkap ke publik? Enron Corporation pada November tahun 1997, Enron membeli saham perusahaan energi lain yaitu JEDI atau JEDI. Setelah itu, Enron menjual sahamnya pada perusahaan yang diciptakan sendiri. Para pengelola Chevco kemudian memulai serangkaian transaksi kompleks yang memungkinkan Enron untuk menyembunyikan hutang-hutangnya. Pada 20 Februari 2001, majalah International Fortune mengungkapkan Enron sebagai perusahaan yang menanggung banyak hutang. Saat itu saham Enron anjlok sehingga $75,9 karena para investor mulai menarik uangnya. Terungkap sudah, Lee melebih-lebihkan keuntungan di laporan keuangan perusahaan. Dia juga sukses memainkan laporan keuangan hingga utang-utangnya tidak ketahuan. Pada akhir 2001, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, saham Enron anjlok parah hingga ke level 25 sen $. Akibatnya, Lee tercatat kehilangan dana hingga $76 miliar dari para investor saat semua penipuannya terkuak. Selain itu, kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia, Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat
jatuh bangkrut dan dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Awal mula kasus Madoff Securities terungkap. Kasus penipuan ini berawal dari pendirian perusahaan bernama Bernard L. Madoff Investment Securities, perusahaan pialang dan perusahaan yang mengelola dana-dana warga kaya. Madoff mendirikan perusahaan itu pada tahun 1960. Hingga 2008, perusahaan punya reputasi baik karena memberikan keuntungan tinggi bagi investor. Akan tetapi, pada 2008, kedok perusahaan terbongkar saat puncak krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun itu. Perusahaan tidak lagi bisa memberikan keuntungan, bahkan kemudian ketahuan semua dana investasi termasuk milik sutradara kondang Steven Spielberg ludes. Total dana investasi yang lenyap lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Madoff sendiri sedang meringkuk di penjara untuk menjalani 150 tahun kurungan. Akan tetapi, buntut kasus penipuan perusahaan masih menyisakan persidangan dan akhirnya kelar pada Senin kemarin. Para juri di pengadilan menyimpulkan perusahaan bukan murni sebagai pialang saham dan broker investasi, melainkan melakukan semacam arisan berantai yang dinamakan skema Ponzi. Ini merujuk pada pemberian keuntungan kepada investor yang masuk lebih awal dari dana-dana investasi yang disetor pada investor yang masuk belakangan. Setelah 5 bulan proses pengadilan berlangsung, kesimpulannya adalah para eksekutif itu turut melakukan penipuan. Hal ini didukung oleh seorang jaksa penuntut. Para terdakwa tetap berkelit dengan mengatakan tindakan mereka tidak salah. Kasus ketiga S&P Finance pertama kali diungkapkan. Kasus ini berawal dari laporan Bank Panin pada awal Agustus 2018 lalu. S&P mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal, kerja, dan rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016 sampai 2017 dengan plafon kepada debitur sebesar 425 miliar. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh S&P untuk mengatasi kredit macetnya adalah menerbitkan surat utang berbentuk medium term notes atau MTN yang diperingkat oleh Pevindo, lembaga pemeringkat, berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Deloitte. Akhirnya, saat terjadi permasalahan, S&P mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap kewajibannya sebesar kurang lebih 4,7 triliun yang terdiri dari kredit perbankan 2,22 triliun dan MTN sebesar 1,85 triliun. Awalnya pembayaran dari S&P lancar dan para kreditur tersebut juga menganalisis kesehatan keuangan S&P melalui laporan keuangannya yang diaudit oleh kantor akuntan publik ternama yaitu Deloitte. Namun ternyata terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen S&P. Di antaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang itulah yang dijaminkan kepada para krediturnya sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih, uangnya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Untuk mendukung aksinya tersebut, S&P memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer Columbia. Sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan S&P tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan S&P Finance. Soal keempat, ceritakan dampak dari kecurangan tersebut bagi stakeholder, bukan bagi stockholder. Untuk kasus Enron Corporation, dampak akibat kebangkrutan Enron pada tahun 2001 sedikitnya 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Kolapsnya Enron juga mengguncang neraca keuangan para kreditornya yang telah mengucurkan miliaran dolar, dan para karyawan Enron
Investor kecil-kecilan juga dirugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang kini tanpa nilai. Banyak lembaga keuangan internasional juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron, sehingga membuat mereka semakin berhati-hati dalam membidik peluang investasi. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal seharusnya memenuhi persyaratan pembebaran atau disclosure yang luar biasa ketat. Soal kelima, apa sanksi untuk akuntan yang mengaudit laporan entitas jika ada? Kasus Enron ini menyeret akuntan publik Arthur Andersen yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan. Keberadaan Arthur Andersen dalam pusaran kasus Enron membuat reputasinya runtuh dan terlempar dari jajaran The Big Five akuntan publik. Selain itu, Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang harusnya sebagai seorang akuntan. Untuk kasus San Prima atau S&P Finance, Kementerian Keuangan menyebut dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan S&P Finance, yakni akuntan publik Marlina dan Merliana Syamsul, melanggar standar audit profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K, dalam mengaudit S&P tahun buku 2012-2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut juga sebelum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan, serta respon atas risiko kecurangan. Sanksi yang diberikan adalah pembatalan hasil audit terhadap kliennya yaitu S&P Finance dan pelarangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Akuntan publik Marlina, AP Merliana Syamsul, dan Deloitte telah melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar POJK nomor 13 POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik. Pertimbangannya antara lain sebagai berikut. 1. Telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang kedua, besarnya kerugian terhadap industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua akuntan publik tersebut atas laporan keuangan tahunan audit. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian oleh akuntan publik. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.